Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Anggita, NIM 37200011. Di sini saya akan melakukan presentasi makalah mengenai tafsir ayat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kami dari kelompok 1 dan saya bersama rekan saya yaitu Nabila Zahra Badriyah dengan NIM 37200015. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yaqtafu absaruhum kullama adaa'a lahum mashaw fihi wa idza aslama 'alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Artinya, dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum yanum marsus. Shadaqallahul azim. Artinya, bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu buat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tiada kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Materi selanjutnya yaitu tentang kata kunci ayat dan maknanya. Pada surat Luqman ayat 19 dikatakan bahwa waqsid fi masyik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Makna dari potongan ayat ini adalah janganlah kamu menyombongkan diri dalam gaya berjalanmu. Lalu selanjutnya ada wa'dud min sautik, dan lunakkanlah suaramu. Barang siapa yang mengeluarkan atau mengangkat suaranya tanpa keperluan, maka hal itu akan mengganggu orang lain.
Selanjutnya ada inna ankarol aswati lasir. Sesungguhnya seburuk-seburuk suara adalah suara keledai. Makna dari ayat ini adalah suaranya adalah ringkihan dan akhirnya adalah hengikan. Hal ini seperti orang yang mengangkat suara tanpa kebutuhan. Selanjutnya itu surah Al-Baqarah ayat 20 mengatakan bahwa Allah mengumpamakan orang-orang munafik dengan penyakit kufur dan nifaknya dengan suatu kaum yang terjebak di sebuah tanah terbuka pada gelap malam, lalu turun hujan ketika itu. Di tengah kegelapan demikian, seseorang tidak mungkin berjalan. Dalam surah Al-An'am ayat 165 dijelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai penguasa-penguasa di muka bumi atau khalifah di muka bumi, lalu Allah meninggikan derajat di antara mereka. Setelah itu Allah akan menguji apa yang sudah Ia berikan. Selanjutnya itu ada surat Asy-Syaff ayat 1-4 yang menjelaskan bahwa bertasbihlah kepada Allah apa saja yang ada di langit dan bumi. Lalu orang-orang beriman mengatakan bahwa selanjutnya itu pada surah Asy-Syaff ayat 1-4. Di sini mengatakan bahwa Allah sangat membenci orang-orang yang mengatakan apa yang tidak ia kerjakan. Lalu sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya. Selanjutnya poin yang C, uraian ayat Quran surah Luqman ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qasid fi mas'iqa wa iqdud min sawtiqa inna ankaral aswati la sawtul hamir. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu surah Al-An'am ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'di darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Selanjutnya surah As-Saff ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la yaf'alun. Shadaqallahul azim. Selanjutnya yaitu kandungan dan hikmah dari ayat yang keempat tadi. Yang pertama yaitu Quran surah Luqman ayat 19. Kandungan surah Luqman ini ya berkaitan dengan akhlak dan sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lenakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara itu adalah suara keledai. Selanjutnya yaitu Al-Baqarah ayat 20. Isi kandungannya,
Setiap kali kilat itu menyinari mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya maknanya yaitu hampir-hampir. Selanjutnya yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 165. Isi kandungannya yaitu barang siapa yang bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat dengan amal kebaikan dari amal-amal yang saleh, maka baginya seluruh kali lipat pahala dari kebaikan itu. Dan barang siapa bertemu dengan Tuhannya dengan dosa, maka dia tidak dikenai hukuman melainkan dengan sebanding dengan kesalahannya. Selanjutnya yaitu hikmah dari ayat ini. Allah memerintahkan agar kita selalu memakan makanan yang halal. Yang kedua, menjauhkan makanan dari makanan haram. Dan yang ketiga yaitu kita menyembelih hewan itu harus menyebut nama Allah. Yang keempat, jika keadaan darurat itu dibolehkan. Dan yang kelima itu bertabatlah jika sempat memakan makanan yang haram. Hanya itu dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.